من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bi rahmatihi wa bi fadlihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul ma'bud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sariful ma'mud. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Senantiasa kita mengucapkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa memperbanyak salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hidup kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjadi umat Nabi Muhammad yang menegakkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua beroleh syafaat pada hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, apa kabar, sehat? Malam hari ini kajian penutup kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan adalah hikmah yang kelima dari kitab Al-Hikam yang disusun dan dikarang oleh Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biulumihi wa asrarihi. Apa kata beliau pada hikmah yang kelima ini? Ijtihaduka fima dunina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala timasil basirati minka. Bersungguh-sungguhnya engkau pada sesuatu yang telah dijamin bagi engkau, dan kurang perhatiannya engkau pada sesuatu yang dituntut daripada engkau, yang demikian itu menunjukkan atas kaburnya mata hati daripada engkau. Jadi malam ini kita cerita kaburnya mata hati seseorang. Apalah tandanya dalam kehidupan ini hati seseorang itu kabur. Habis kabur, kalau tak diobati, buta lah. Kata Imam Ahmad Ibn Athaillah, tandanya adalah bila seseorang itu bersungguh-sungguh dan terlalu memikirkan, mencari mati-matian sesuatu yang pada prinsipnya sudah dijamin oleh Allah, tapi berkurang kesungguhannya terhadap sesuatu yang dituntut oleh Allah daripada seseorang tersebut. Jadi hidup ini Bapak Ibu, ada yang dijamin, ada yang dituntut Allah. Ingat itu Bapak Ibu. Dalam hidup ini ada sesuatu yang sudah dijamin Allah, gak akan meleset. Dan ada sesuatu yang dituntut dari Allah untuk kita. Orang yang mata hatinya terang, pasti dia akan bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu yang dituntut, bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya, maka mata hati orang tersebut akan kabur. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kita ambillah satu contoh untuk memudahkan pemahaman hikmah yang kelima ini.
Kita misalnya di rumah punya pembantu. Ada pembantu kita, Bapak Ibu di rumah. Aku lah pembantunya Ustaz, apa lagi katanya. Ini kita berandai lah ya. Ada seseorang punya pembantu di rumah. Kata si tuannya ini, pembantu, hidupmu kujamin. Aku jamin makanmu. Aku jamin pakaianmu. Aku jamin tempat tinggalmu. Aku jamin keperluan anak-anakmu. Kau tugasnya hanya ngurusi rumah kami. Pagi kau sapu, kau pel, mencuci, belanja, masak. Itulah tugasmu. Pembantu yang berakal sehat, dia tidak akan lagi memikirkan bagaimana makannya, minumnya, pakaiannya, dan yang lain-lainnya yang dijamin oleh tuannya. Tapi dia harus bersungguh-sungguh memikirkan apa yang ditugaskan oleh majikan. Ya uang udah dijamin kok, ngapain lagi dipikirkan? Tapi kalau pembantu ini akalnya kurang sehat, kabur mata hatinya, masih dipikirkannya juga. Besok aku makan apa, anakku sekolah bagaimana, rumah nanti macam mana. Sementara tugas-tugas yang diberikan oleh tuannya menjadi terbengkalai. Apakah tuannya marah atau tidak kepada dia? Marah, besok kena PHK. Begitulah kira-kira tamsilannya. Jadi bersungguh-sungguhnya engkau pada sesuatu yang telah dijamin bagi engkau, dan kurang perhatian engkau pada sesuatu yang ditutup dari engkau, yang demikian itu menunjukkan atas kaburnya mata hati daripada engkau. Tuh. Nanti efeknya Bu, sholat gak bisa khusyuk. Nanti efeknya, kesimpulan nanti di ujung, orang yang terlalu memikirkan sesuatu yang sudah dijamin Allah dan kurang perhatiannya terhadap sesuatu yang dituntut Allah darinya, itulah yang membuat salah satu sholat sulit dan payah khusyuk kepada Allah. Lalu pertanyaannya, Ustaz, apalah yang dijamin Allah kepada kita? Pertama, Allah menjamin akan memberi rezeki kepada kita. Rezeki kita ini sudah dijamin Allah, Bu, pasti ada. Pasti ada. Gak usah dipikirkan kok rezeki kita nih. Besok aku makan apa? Gak usah. Udah pasti aku makan nasi sama lontong. Orang di Medan ya kan, udah dijamin. Yang kedua, apa yang dijamin Allah? Membikinkan sebab mendapatkan rezeki. Allah yang kasih jalan, Allah yang kasih sebab bagaimana cara kita mendapatkan rezeki itu. Udah dijamin itu. Makanya kan ini beda-beda nih. Suami kita, ibu-ibu mencari rezeki kan. Ya memang Allah itu maha kaya. Jadi jangan kita mau memikirkan lagi bagaimana cara aku mendapatkan rezeki. Udah dijamin Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah menjamin la yamutu hatta yastakmila rizqahu, bahwa kita tidak akan mati Bapak Ibu sebelum habis rezeki kita. Kita tak akan mati, Pak. Tak akan dicabut Allah nyawa kita selama rezeki kita masih ada. Berarti orang yang mati itu rezekinya wis entek.
Aku nang Jawa lah sikit kan sete-sete. Orang mendiling sudah makar semua. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, apa yang sudah dijamin Allah, ma qusima lahu fahuwa lahu li ghairihi, fahuwa lahu la li ghairihi. Allah itu menjamin sesuatu yang dijatahkan untuk kita pasti sampai kepada kita tidak akan bakal lari dari kepada kita. Jadi kalau Allah sudah tentukan itu bahagian kita, pasti datang kepada kita dan tak akan lari itu rezeki yang sudah dijamin Allah itu. Nah, inilah 4 jaminan Allah kepada kita. Pertama, rezeki kita pasti ada dijamin Allah. Yang kedua, caranya pasti Allah kasih kepada kita. Yang ketiga, tak akan mati kita sebelum rezeki kita habis. Dan yang keempat, rezeki itu kalau sudah dapat memang untuk kita, tak akan lari kemana. Apa peribahasanya Bu? Tak akan lari gunung dikejar. Iya, itulah dia. Makanya peribahasa itu luar biasa itu sebenarnya. Jadi kalau kita sudah meyakini bahwa 4 hal ini dijamin Allah, jangan lagi repot-repot mikirkannya. Jangan banting tulang petang, pagi, siang dan malam untuk mencari rezeki itu. Ingat Bapak Ibu ya, kita bukan dilarang bekerja, bukan dilarang mencari rezeki, tapi terlalu bersungguh-sungguh dan menghabiskan seluruh tenaga dan pikiran hanya untuk mencari rezeki. Jadi 4 hal itu udah dijamin. Jadi ibu jangan gas-gaskan sama bapak. Kalau bapak nampaknya selu, bang, semangat sih apa? Betul-betul apa kerjaan apa? Oh jangan nanti di luar batas kemampuan lewat bapak tuh. Tak usah digas-gas sekali. Doakan aja. Yang penting dia berusaha. Itu 4 hal yang dijamin. Sekarang apa yang dituntut Allah dari kita? Kalau 4 hal sudah dijamin, terus apa tadi yang dituntut oleh Allah? Dan yang dituntut oleh Allah inilah kita yang mesti bersungguh-sungguh daripada menyibukkan diri dari sesuatu yang dijamin Allah tadi. Apa itu Pak? Cuma satu sadar. Apa itu? Ibadah. Yang dituntut dari kita Pak cuma satu. Yang dijamin 4, yang dituntut 1. Apa itu yang 1 Bapak Ibu? Ibadah. Yang dituntut oleh Allah ibadah. Sementara rezeki sudah dijamin. Nah, jadi kalau kita menghabiskan waktu, tenaga, pikiran hanya untuk mencari rezeki, sedangkan ibadah terbengkalai, ibadah ini kita kurang perhatian, itulah ciri tanda mata hati seseorang itu kabur. Dalilun alam timasil basirati minka. Kalau sudah kabur, tak segera diobati, lama-lama buta. Cara mengukurnya macam mana Pak? Orang yang lebih memprioritaskan sesuatu yang sudah dijamin ketimbang dia memperhatikan sesuatu yang sudah yang akan dituntut itu. Ini cara mengukurnya. Berapa jam dalam sehari Bapak Ibu kita menghabiskan waktu untuk bekerja ketimbang waktu kita habiskan untuk beribadah? Kalau kita bekerja 12 jam, ibadah kita cuma 2 jam, itu namanya
butalah mata hati kita, kabur. Dan inilah yang terjadi. Banyaklah kita, mau seluruh orang, kita saja dan saya, kalau untuk urusan dunia, mencari rezeki, pontang-panting, serius betul, bersungguh-sungguh dalam mengembangkan segala macam pekerjaan dan usaha kita. Tapi Bapak Ibu, berapa banyak dari hari ini dari kita yang betul-betul untuk bisa memperluas dan memperbaiki ibadah-ibadah kita? Pernahkah kita, Bu, menghabiskan banyak waktu belajar mengaji? Bagaimana sholatku ini supaya bisa menjadi khusyuk, mendapatkan nikmat lezatnya, manisnya dalam beribadah? Pernahkah itu kita lakukan? Belum. Tapi kalau ingin menambah usaha, besok dapat 1, pengen 2, pengen 3, pengen 4. Tapi untuk urusan ibadah seperti sholat saja, kadang-kadang kita tak paham mana syarat, mana rukun, mana batal, mana makruh, mana sunnah. Tuh. Sibuk mencari rezeki, ngaji cuma seminggu sekali, jadilah. Yang tidak pernah sama sekali, itulah bukan. Jadi inilah yang disebutkan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah. Mata hati seseorang itu kabur karena kurangnya taksir, kurangnya perhatian terhadap sesuatu yang dituntut, yaitu ibadah. Tapi dia lebih mempersungguh-sungguhkan dirinya untuk urusan yang sudah dijamin oleh Allah. Banyak sekali Bapak Ibu ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan hal-hal yang sudah dijamin Allah itu. Satu di antaranya Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah jualah yang menciptakan kamu, kemudian Allah jua yang memberi rezeki kepada kamu, kemudian Allah yang mematikan kamu, kemudian Allah yang menghidupkan kamu kembali. Nah, di sini Allah menjamin apa Bapak Ibu? Menjamin apa? Bahwa begitu kita mencipta makhluk, maka bisa itu pula urusan Allah memberi rezeki kepada makhluk yang Allah ciptakan. Ini jangan salah paham, Bu, ya. Jadi jangan salah paham. Coba nanti diayati dulu bagus-bagus. Al-Imam Al-Ghazali pernah ditanya, wahai Tuan Guru, kata yang bertanya, kalau aku tidak bekerja, bisakah aku kaya? Kata Imam Al-Ghazali, bisa. Seandainya saya tidak bekerja, apakah akan berkurang hartaku? Kata Imam Al-Ghazali, tidak berkurang. Bila kita mengatakan bahwa bekerja dulu baru kaya, kalau tidak bekerja rezeki kita berkurang, ini menunjukkan kurangnya kita percaya kepada jaminan Allah. Makanya saya simak bagus. Andai kata orang-orang yang kaya saat ini, siapa yang paling kaya di sini, Pak? Gak usah ngaku lah ya, gak usah ngaku, nanti payah pula. Orang-orang yang kaya saat ini, tak siapa lagi ya, tak Boru Harahap, Boru Lubis, Boru Nasution, Boru Sirait, Wong Jawa, Wong Kalimantan, yang dia saat ini kaya, seandainya nih Bu, dia mengaku bahwa kekayaan dia yang ia peroleh sekarang ini karena hasil kerja keras dan usahanya yang hampir setiap hari dia kerjakan pontang-panting itu. Seandainya Ibu, kalau dia pun dulu duduk di rumah saja, kemudian dia hanya mengaji, belajar, beribadah, kalau memang sudah takdir Allah,
pasti kaya juga dia sama saat seperti ini. Ini belum habis, jangan nanti gara-gara ini di rumah aja sepi simpan limun. Jangan, ini belum habis nih Bu ya. Jam 9 ini saya kita undur ini. Kenapa? Aku satu udah cair, ya kan? 2 penutupan, saya penutupan lama itu ngajinya Pak. Nah, jadi jangan kita katakan gini Bu sama anak-anak kita, nah kumpul kalian dulu. Ayo udah gak lama ini, gak lama apa ya, udah datang apa lagi? Ayah mau bilang apa ini rumah ayah yang besar, ini rumah sewa mobil kebun. Kalian tahu dulu ayah mati-matian itu mencarinya itu untuk kalian. Pagi, siang, petang, sore dan malam tak tahu waktu ayah banting tulang ibu, semuanya untuk kalian. Jangan ibu pernah bapak bilang itu sama keluarga bapak ibu. Tak boleh. Nanti itu akan membuat keluarga kita yang kita tinggalkan orientasinya dia akan sibuk mencari sesuatu yang sudah dijamin Allah, tapi akan berkurang nanti terhadap sesuatu yang dituntut oleh Allah. Makanya kerja aja, sholat tak mau. Kalau sholat pun sekali-sekali mau ke masjid. Udah, kalau udah mau mati bilang aja ini warisan aja bagi-bagi ya, sesuai dengan ilmu faraid, selesai. Kalau saya dibilang-bilang sih kerja keras. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang menyibukkan dirinya, menghabiskan energinya untuk sesuatu yang sudah dijamin Allah dan berkurang perhatiannya terhadap sesuatu yang dituntut oleh Allah, itulah dalil petunjuk sinyal orang tersebut kabur mata hatinya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, semua makhluk Allah ini dapat rezeki. Orang Islam, orang kafir, orang taat, orang maksiat, anak bayi, remaja, dewasa, tua, semuanya diberikan Allah rezeki. Maksudnya nggak usah ragu itu Bapak Ibu. Tapi ada satu jaminan Allah yang khusus. Kalau itu kan semua dapat. Ada jaminan Allah yang khusus. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar dan Allah beri rezeki dia dari sekira-kira tak terduga. Ini jaminan khusus kepada Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa Pak, dapat rezekinya jaminannya nanti sering yang tak diduga-duga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sering dapat rezeki yang tidak diduga-duga, tanda orang bertakwa itu. Ustaz-ustaz ini kan Bu, jadwalnya kan ada yang tetap, ada yang tidak tetap. Kalau yang tetap tuh nampaknya itu sudah dijamin itu. Semua ustaz dapat. Tapi nanti ada Bu, rezeki ustaz itu yang tak disangka-sangka. Masuk telepon, ustaz bisa mengisi Isra Mi'raj di mana? Di Pekanbaru, di Batam. Kita diduga-duga. Kalau di Medan 5 lembar, di sana 100 lembar. 10. Ya tuh. Rezeki gak disangka-sangka. Kenapa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bu, ustaz-ustaz kondang macam Ustaz Asri Al-Mawardi itu, ku pastikan orang bertakwa itu. Makanya rezekinya banyak gak disangka-sangka. Iya. Kan gak banyak ustaz-ustaz yang bisa sampai jangkauan dakwahnya tuh kemana-mana. Kalau masih Medan-Medan aja ya sekali-sekali nanti ada.
Ibu berteman di Facebook kan, tahu kegiatan saya di mana aja kan. Tuh. Jadi kalau mau dapat jaminan khusus, jadi orang bertakwa. Ibu pun kalau mau dapat surprise dari suami, dari anak, jadilah wanita bertakwa. Biasanya bulanan 10 juta, nanti 3 bulan sekali dapat 20 juta. Amin. Orang bertakwa. Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manin qata'a ilallahi azza wa jalla kafahullahu kulla mu'natin wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa yang berputus kepada Allah, maksudnya dia tidak tahu mengurusi usaha dan rezeki, cuma khusus menghadap Allah. Urusannya hanya urusan kepada Allah, seperti menuntut ilmu, mengajar ilmu atau membaca Quran, berzikir, itu saja yang dikerjakannya. Allah cukupkan kepadanya segala biayanya dan Allah berikan dia rezeki yang tak terduga. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu kita ingat Bapak Ibu, Allah itu dalam Al-Quran tak pernah membilangkan kepada kita carilah rezeki, nggak pernah itu. Carilah rezeki banyak-banyak, nggak ada itu. Tak pernah Allah bilangkan gitu. Allah cuma bilang dalam surah Al-Jumu'ah, habis sholat Jum'ah, fantashiru fil ardh, bertebaranlah kalian di atas bumiku. Ini kata Allah untuk mencari karunia. Disuruh mencari, tapi bukan untuk habis-habisan, untuk mengejar rezeki itu. Kenapa Tuhan tidak menyuruh kita mencari rezeki? Coba jawab dulu setelah kita ngaji tadi pelan-pelan. Kenapa Allah tak pernah bilang kepada kita hambaku cari rezeki? Kenapa disuruh sholat? Kenapa disuruh puasa? Kenapa disuruh berzakat? Kenapa? Iya, karena rezeki udah dijamin. 4 tadi yang dijamin Allah tuh. Tak usah risau, tak usah gundah. Yang penting tugas kita banyak akan beribadah. Selesai tuh Pak. Kalau orang sudah rajin beribadah, bertakwa lah namanya. Apa tadi yang dijamin Bu? Jaminan khusus, tak terduga-duga bayar. Tumben suami awak belikan emas, gelang sama kalung, rupanya Anda gadokan. Membawa tabiat dari ibu tuh. Karena ibu jadi orang bertakwanya belakangan, semenjak bapak udah sakit-sakitan. Nah, karena tanda itu kan. Nah, janganlah pula begitu, ya kan? Dari sekarang lah lagi sehat-sehat bapak. Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah tidak menyuruh kita mencari rezeki, kenapa kita tetap bekerja? Kenapa kita tetap mencari rezeki? Mencari rezeki itu perintah Allah yang disebut sebab. Disuruh kita mengejar sebab, tapi jangan lupakan musababnya yang menyuruh kita membuatkan sebab itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi untuk beribadah. Kan Bapak Ibu, dengan beribadah ini nanti maka rezeki-rezeki itu pasti akan datang. Itu sesuatu yang dijamin oleh Allah. Tadi sesuatu yang dituntut Allah ada berapa Bu? Cuman satu, yaitu ibadah. Nah, ibadah ini dalam kitab yang kita kaji ini, itu yang dituntut itu paling tidak ada 3 ibadahnya. Pertama apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha.
Yang dituntut kita nih Bu, setiap hari, setiap saat yang mesti kita pikirkan dan bersungguh-sungguh mengejarnya adalah taubat. Itu Bu, kita yang disuruh Allah bersungguh-sungguh taubat. Kenapa? Tiap hari Bu, selalu bertambah dosa kita. Jangan merasa manusia suci dari dosa. Manusia yang terbaik itu adalah yang dia merasa hina di hadapan Allah. Bangun ibu sholat sunat taubat Bu, hinakan diri kita kepada Allah. Itu yang dituntut Allah. Hinakan diri kita. Ya Allah, 55 tahun aku usiaku ya Allah. Kawan-kawanku gak ada semua ya Allah. Udah lewat semua, ketua BKM lewat. Ntar lagi sekretaris sama bendahara lagi. Jadi contohnya lihat. Kenapa takut? Udah pasti nama kita mati kan? Kenapa takut? Jadi contohnya bangun tengah malam masuk menghinakan diri ya ini. Orang bersuruh begitu ya, menghinakan diri ya. Aku minta banyak dosa. Ya Allah, udah 40 hari ketua BKM, aku berapa hari lagi? Istri pergi pula umroh. Banyak dosaku ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Itulah Bu yang kutangisi Bu di Masjidil Haram sama di Nabawi itu tak tertahan Bu. Ya Allah ya Allah. Luar biasa. Hinakan diri kita. Jangan sok jago di hadapan Allah. Ini sok ya Allah, aku tiap hari sholat, aku tiap hari bersedekah, aku tiap hari menyumbang, aku tiap hari menyantuni anak yatim. Kalau udah begini ya Allah, manalah pula pantas aku hidupku macam begini ya Allah. Wah, ini teriak ini di hadapan Allah. Tak boleh itu. Jangan. Hinakan diri kita. Itu yang pertama. Itu yang dituntut Allah. Hinakan diri kita dengan cara bertaubat kepada Allah. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang disuruh Allah bertakwa. Taubat, takwa. Dan yang ketiga yang dituntut Allah dari kita adalah annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqomah. Inilah kita sebut kemarin amalan syariat. Ada 3 kan? Yang pertama taubat, yang kedua taubat. Yang pertama taubat, yang kedua takwa, yang ketiga istiqomah. Inilah Bu yang harus mati-matian dan kita pikirkan di sisa-sisa umur hidup kita ini. Taubat, takwa, istiqomah. Taubat kita ibaratkan mandi. Taubat kita ibaratkan mandi. Takwa kita ibaratkan berpakaian. Dan istiqomah berpakaian terus sepanjang hayat kita. Kita ini harus memikirkan bekal kita di hari akhir. Hidup di dunia ini sementara. Hidup ini bagai lampu dinding yang menyala di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Allah Allah. Kalau dengar lagu nih ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup wa idza aradallahu khadlana 'abdihi asghalahu fi adh-dhahiri fi khidmatil aqwan wa fil batini bi mahabbatiha fala yazalu hatta yantamisa nuru basiratihi wa yastawli nuru basarihi ala nuri basiratihi fala yara illa al-hissa wa la yakhdumu illa al-hissa fayajtahidu fi talabi ma huwa makmunun min ar-rizqil maqsum wa yuqassiru alayhi fi ma huwa matlubun minhu min al-fardil mahdum. Apabila Allah menghendaki kehinaan seseorang,
Apabila Allah menghendaki kehancuran seseorang, artinya bakal masuk neraka. Allah sibukkan dia pada zahirnya dengan berkhidmat kepada dunia, dan Allah sibukkan hatinya dengan mencintai dunia. Jadi kalau Allah menghendaki kita nih penghuni neraka, zahir kita nih berkhidmat kepada dunia, kerja. Hati kita ini cinta kepada dunia. Habis bekerja dapat duit, beribadah tidak, bersedekah tak mau. Itu namanya orang yang dikehendaki Allah menjadi hina. Hina di sini akan masuk ke dalam api neraka. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Pesankan sama anak kita, bekerja, tapi hati-hati ibadah jangan ditinggalkan. Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana supaya kerja kita ini menjadi sesuatu yang disuruh oleh Allah, kan gitu. Supaya kerja ini bisa menopang ibadah kita. Ibadah ini kan perlu topangan. Pada hikmah yang lalu, ibadah ini perlu prasarana, perlu alat, perlu pendukung, perlu penyokong. Maka Allah tempatkan kita tadi pada makom apa Bu ya kemarin? Asbab. Jadi bagaimana tuntunan Nabi supaya kita dalam mencari rezeki ini tidak termasuk golongan orang yang buta mata hati tadi. Ada hadis Nabi nih Bu. Ala ayyuhan nas ajmilu fil talab fa innahu laisa li 'abdin illa ma kutiba lahu wa lan yadhhaba 'abdun minad dunya hatta ya'tiyahu ma kutiba lahu minad dunya wa hiya rahimah. Kata Rasulullah, elok-eloklah mencari rezeki. Bagaimana yang dimaksudkan dengan elok mencari rezeki itu Bapak Ibu? Karena seorang hamba itu tidak akan dapat apapun kecuali apa yang sudah ditentukan Allah. Kan tadi gitu Bu, udah dijamin. Terus kita ngapain kerja? Rupanya bekerja ini supaya bekerjanya elok. Jadi kalau kita nanti dapat 4 jaminan itu dengan cara bekerja, maka caranya harus elok-elok supaya diridhoi Allah. Kata para ulama, mencari rezeki yang elok-elok itu ada 4. Ada 4. Pertama, pasang niat yang baik. Jadi Bapak, Ibu kalau mau bekerja, anak kita ingatkan, mau bekerja pasang niat yang baik. Apa contoh niat yang baik itu? Banyak. Satu di antaranya, ya Allah, aku bekerja nih untuk memberikan kebutuhan, memenuhi kebutuhan istri anakku. Aku bekerja Allah supaya anak biniku minta ya Allah. Malu aku nanti kalau istri anakku minta. Itu niat yang baik. Satu contoh di antara, dan banyak lagi niat-niat yang baik. Yang kedua, dalam bekerja yang elok itu adalah i'tiqad harus baik dan benar. Keyakinan. Apa itu keyakinan? Dengar Bu, ini tadi saya bilang tadi harus hati-hati. I'tiqad yang benar dalam bekerja dan berusaha itu adalah gini. Rezeki itu dari Allah. Sedangkan usaha ini hanya sebab saja. Dan sebab tidak memberi bekas apa-apa. Sebab hanyalah sarana untuk menimbulkan pahala atau siksa. Bila baik mencari rezeki, dapat pahala. Bila tidak baik, dapat dosa. Nah, adapun perkara menambah atau mengurangi rezeki itu tidak ada urusannya dengan bekerja. Jadi rupanya kita disuruh bekerja ini hanya untuk mendapatkan pahala, bukan untuk menambah rezeki, bukan untuk membanyakkan uang. Tapi ingat Bu, pasang niat i'tiqad yang baik. Aku bekerja ini hanya untuk semata-mata mendapatkan pahala. Kalau enggak, kalau tak baik dapat siksa. Itu yang kedua, i'tiqad kan itu. Ya kerja
tapi kerja itu hanya untuk mencari ridha Allah, dapat pahala. Bukan niatnya untuk menambah rezeki. Seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau kita bilang gini, kalau tak bekerja tak ada uang, kalau tak buka toko tak akan datang nanti rezeki. Syirik, Bu. Syirik itu. Kenapa? Karena buka toko sebab, bekerja sebab tidak berpengaruh apa-apa. Nah, jadi kenapa kau buka toko? Buka toko ini sebab pembantu saja. Kalau aku buka toko, laku aku dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Niatnya baik, kemudian iktikadnya benar. Tuh. Jadi orang bekerja ini sebenarnya ladang pahala, ibadah juga yang bekerja ini sebenarnya, Bu. Tapi harus yang ajmilu, yang elok-elok. Tuh. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, la yulhihi an dzikrillah. Bekerja yang elok itu, mencari rezeki itu jangan sampai melalaikan kita daripada zikir kepada Allah. Silahkan bekerja, sholat berjamaah jangan tinggal. Silahkan bekerja, dapat nanti rezeki disedekahkan. Silahkan bekerja, jangan lupa baca Quran. Silahkan bekerja, jangan lupa tawadduh zikir. Jangan setelah kita bekerja, jangan lupa kita datang ke majelis-majelis ilmu. Bekerja, jangan lupa sama tetangga. Bekerja, ada yang meninggal kemalangan, kita takziah. Bekerja, ada wirid malam Jumat, kita datang wirid malam Jumat. Bekerja, seterusnya. Jangan melalaikan kita dari zikir kepada Allah. Kalau orang bekerja tinggal sembahyangnya, sembahyang berjamaahnya, inilah Bapak Ibu, dia ini sibuk mengerjakan bersungguh-sungguh terhadap sesuatu yang sudah dijamin, tapi berkurang perhatiannya terhadap sesuatu yang dituntut. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan, terakhir, la yajurru ilal maksiyah. Kerjaan kita itu tidak menjerumuskan kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Dapat duit dari pekerja itu Pak, mesti bohong. Dapat kerja itu mesti menipu. Dapat rezeki dari pekerja itu dengan cara menfitnah, mengadu domba dan lain-lain sebagainya. Ini tak dibenarkan. Cari pekerjaan yang senantiasa menjauhkan kita dari perkara-perkara yang dapat berbuat maksiat. Dan yang terakhir, dawamul muraqabah wal muhasabah. Kerjaan yang elok itu dalam bekerja kita selalu merasa diawasi Allah. Aku bekerja nih tak boleh begini. Aku bekerja nih mesti begini karena Allah sedang memantau aku. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang ada 5 ini dalam bekerja, maka bekerjanya tidak jadi masalah. Silakan bekerja. Itulah yang elok-elok itu, yang 5 tadi itu, Bu. Apa tadi, Bu? Niatnya bagus, iktikadnya benar, pengajian zikir tidak tertinggalkan, tidak membawa kepada yang haram. Yang kelima, merasa senantiasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila seperti ini, silahkan mencari rezeki. Itulah sebahagian daripada maksud isi kandungan di dalam hikmah yang kelima ini. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kita meninggalkan dunia ini, Bu, bersungguh-sungguhlah terhadap sesuatu yang dituntut oleh Allah, yaitu ibadah, taubat, takwa, istiqomah. Kalau mau bekerja, jangan tinggalkan 5 perkara yang elok-elok tadi. Mudah-mudahan hidup kita menjadi barokah, mati kita dalam keadaan hati yang tidak buta, hati yang tidak kabur, tapi menjadi hati yang terang menerang, mati dalam husnul khatimah. Orang yang sudah lebih mementingkan sesuatu yang dituntut Allah dan dia mengurangi sesuatu yang dijamin Allah, itulah dapat akan membuat kita sholatnya menjadi khusyuk. Orang yang tak khusyuk itu, Bu, kesimpulan dari hikmah ini adalah karena terlalu sibuk ngurusin pekerjaan, tapi kurang perhatian terhadap urusan yang dituntut seperti beribadah kepada Allah.
Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.